Mobil yang dikendarai oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Isyana Bagus Oka ini terperosok ke dalam sumur resapan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Saudara. Dan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, sudah bergabung di Kompas Petang Ketua DPP PSI Isyana Bagus Oka. Selamat petang, Mbak Isyana. Selamat petang, Mas Yasir. Mbak Isyana, kalau kita lihat yang Anda posting videonya sempat viral di media sosial, bisa diceritakan kepada kami apa sebenarnya yang terjadi? Ya, seperti yang tadi sudah ditampilkan juga oleh Kompas TV, kejadiannya betul, memang waktu itu terjadi di dekat rumah saya. Dan saya pada saat itu tidak ikut pada saat kejadian, itu di Rabu siang sekitar pukul 12 siang. Waktu itu driver saya hendak membeli makan siang dengan menggunakan mobil, kemudian dia juga menuju lokasi kejadian gitu ya. Nah, sebenarnya lokasi kejadian ini merupakan jalan utama untuk masuk ke sebuah apartemen di dekat rumah saya. Namun sekarang posisinya jalan itu ditutup oleh portal. Jadi sebenarnya bukan jalan buntu, tapi jalan yang cukup besar di situ. Sehingga saya mulai ditutup itu sekitar awal pandemi. Dan di belakang portal itu, posisinya itu langsung terhubung dengan Jalan Lebak Bulus 1, yang juga bisa dibilang menjadi salah satu jalan utama di kawasan Lebak Bulus ya. Nah, di belakang portal juga ada beberapa pedagang makanan. Mereka berjualan di sana, ada pedagang kopi juga. Nah, driver saya itu ingin beli makan siang di sana. Selesai membeli makanan, kemudian driver saya putar balik kembali ke dalam kompleks. Dan bukan bolak-balik ya, di atas sumur resapan. Nah, pada saat melintas di atas sumur resapan itu, kecepatannya juga tidak ngebut-ngebut begitu ya, melainkan dengan kecepatan rendah. Tiba-tiba pada saat melintas, roda kanan belakang mobilnya itu kejeblos di proyek lubang sumur resapan yang sudah selesai dikerjakan. Pada saat itu, pada saat itu tuh tidak ada garis batas di sekitar lokasi, gitu ya. Tidak ada garis batas. Kalau sekarang kan memang sudah ada garis batas. Itu diletakkannya setelah kejadian terjadi. Oke, berarti memang betul kondisinya setelah itu ya driver saya meminta tolong untuk yang ada di sekitar kejadian. Kebetulan ada yang Om Arnold yang tetangga kompleks saya juga, untuk membantu sekaligus sama ada satu orang lagi untuk bantu angkat. Dan akhirnya mobilnya jalan lagi. Baik, kalau kita lihat dari visual ini, berarti memang itu sudah diaspal begitu ya, di atas area sumur resapan itu, sehingga memang tidak terlihat bahwa di situ ada sumur resapan, sehingga saat mobil Mbak Isyana melintas, jeblos begitu ya? Iya, betul begitu ya? Betul. Oke. Jadi ya siapapun yang melintas sih tidak mungkin akan tidak menyangka kalau di situ ada sumur resapan ya? Tidak akan menduga kalau misalnya mobilnya juga akan jeblos gitu ya Mas Yasir ya. Karena ya siapa juga yang mau mobilnya terjadi seperti itu gitu. Kemudian seberapa parah kerusakan mobilnya, Mbak? Sampai saat ini sih tidak terlihat ada kerusakan yang berarti, tapi saya juga minta untuk dibawa ke bengkel ya untuk diperiksa. Mudah-mudahan sih tidak ada kerusakan yang di bagian dalam ataupun yang tidak terlihat. Namun sebetulnya yang saya lebih khawatirkan itu adalah bagaimana dengan kondisi sumur-sumur resapan lain. Apakah kondisinya sama seperti itu? Ini sekarang kan juga sedang ditampilkan di layar ya. Kalau kita lihat di gambar yang viral juga, besi yang digunakan untuk menahan tuh terlihat tidak kuat gitu ya, terlihat rapuh. Nah, ini kebetulan terjadi pada mobil saya. Bagaimana jika ini terjadi pada orang lain? Misalnya pada abang Gojek yang melintas, abang Grab yang melintas, ataupun pengendara sepeda motor yang bisa jadi membawa anak mereka. Bisa jadi dampaknya bisa fatal ini. Jadi jangan sampai ada korban-korban lain dari sumur-sumur resapan yang memang kalau saya lihat bermula dari perencanaannya juga sendiri tidak matang, eksekusinya juga tidak baik. Baik, kemudian yang juga menjadi sorotan adalah Lurah Lebak Bulus sendiri menyatakan bahwa ada mobil yang sempat bolak-balik melintas di lokasi sumur resapan tersebut sebelum kejadian, kemudian belakangan juga ditanggapi oleh Ketua DPW PSI, Bang Michael Sianipar, yang menganggap bahwa lurah tersebut menuduh ternyata mobil itu bertujuan merusak sumur resapan. Tanggapan Anda seperti apa? Saya sebetulnya nggak tahu ya apa yang terjadi sehingga Pak Lurah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Karena sebagai pejabat publik tentunya harus berhati-hati ya dalam mengeluarkan pernyataan. Yang jelas buat apa mobil saya bolak-balik di atas sumur resapan? Tidak mungkin sama sekali. Dan jika kemudian ada pembelaan dari Pak Lurah yang kemudian mengatakan bukan spesifik kepada mobil saya yang bolak-balik, tapi persepsi yang terbentuk adalah bahwa mobil saya yang bolak-balik dan itu sama sekali tidak benar. Kemudian saya juga menyayangkan juga pernyataan yang saya baca di media bahwa dikatakan warga yang mengangkat tanda garis batas dari lokasi itu juga tidak benar. Saya baca betul di kompas.com bahwa pihak kontraktor sudah mengakui bahwa saat kejadian garis batas itu tidak terpasang. Jadi harus berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, apalagi jika memang tidak melihat langsung kejadiannya, bisa jadi untuk melihat langsung. Baik. Dan mungkin juga Pak Anies bisa ingin melihat langsung juga lokasi kejadian,
bagaimana kondisi-kondisi proyek-proyek sumur resapan yang ada di Jakarta saat ini. Sebelumnya selain juga yang sumur resapan yang membuat mobil saya kejeblos, kita juga lihat tadi digambar di Kompas TV juga ditayangkan bagaimana jalanan kemudian menjadi bergelombang, tidak rata, jalanan-jalanan yang sebetulnya sudah dalam kondisi baik-baik saja setelah dilakukan proyek sumur resapan ini, kemudian jalannya menjadi bergelombang dan tidak nyaman untuk dilintasi dan bisa saja menyebabkan kecelakaan dan korban yang lain. Tentu saja kita berharap ini tidak terjadi ya di korban lain seperti yang dialami oleh Mbak Isyana. Dari kejadian ini apa yang Mbak Isyana menjadi catatan Mbak Isyana terkait dengan pembangunan sumur resapan yang tengah berlangsung di DKI Jakarta? Ya, yang jelas kalau catatan kalau sebagai korban sih tentu saja kita berharap betul-betul tidak ada lagi korban-korban lain dengan sumur resapan itu sendiri. Tapi karena kebetulan memang saya ada di PSI juga, mudah-mudahan tidak ada korban-korban lain yang nantinya tidak mendapatkan pemberitaan yang serupa begitu ya, karena kebetulan saya di PSI kemudian ada pemberitaan. Nah, sejak awal teman-teman PSI Jakarta juga sejak awal itu sudah mempertanyakan tentang efektivitas dari program sumur resapan ini. Karena jika dikatakan untuk menangani banjir, bisa jadi yang lebih dikedepankan adalah program-program seperti normalisasi sungai, seperti yang dilakukan pada saat Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Apalagi program sumur resapan ini kita ketahui ternyata pelaksanaannya di lapangan juga seperti ini. Jadi bisa dipertanyakan lagi apakah memang betul-betul diperlukan untuk melakukan program-program sumur resapan ini. Dan jika dilakukan, pelaksanaannya betul-betul harus dilakukan dengan baik dan kemudian harus jangan sampai kemudian menimbulkan korban. Oke, baik. Terima kasih. Ketua DPP PSI Isyana Bagusoka telah berbagi informasi terkait dengan kerusakan mobil yang terjadi akibat kecelakaan saat melintas di proyek pembuatan sumur resapan. Kita berharap ini tidak terjadi lagi, apalagi sampai memakan korban jiwa atau korban luka ya. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu juga Ketua DPP PSI Isyana Bagusoka telah berbagi informasi di Kompas Petang.